Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada perdebatan yang sangat mencerahkan guys antara Bung Adian Apitupulu, Bang Fahri Hamzah, dan Gus Coy. Bagi kita yang masih sangat awam di dalam dunia perpolitikan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini ya guys. Bismillah. Gimana, Dan Mak? saya Dari percaya. awalnya sudah nggak begitu, brother Fahri. Kita tahu Ini guys, bahwa nasekak ini guys. proses Mahkamah Konstitusi juga itu tidak fair kok. Sudahlah, kita bisa berdebat panjang tentang banyak hal, tapi kalau kita bicara sejujur-jujurnya itu tidak fair. Dalam banyak kesempatan gue selalu bilang, lu rubah saja undang-undang buat rakyat, buat membuat orang miskin menjadi sejahtera, untuk membuat perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, Oke. buruh dilindungi. Tapi jangan dong lu rubah undang-undang hanya untuk keluarga. Tolonglah. Kalau gue ketemu Jokowi bilang, tolonglah Pak Presiden. Guys. Tidak ini ujung kekuasaanmu. Tidak dengan cara seperti ini kau mengakhirinya. Dulu dia selalu bilang, saya menghormati konstitusi. Saya menghormati konstitusi. Terus ini berubah gitu. Rakyat tahu loh. Keras guys ini Kita guys. mungkin bisa berdalih banyak. Berargumentasi dan mengutip sekian banyak teori. Tapi rakyat lihat loh. Ini nggak fair. Ini nggak fair. Ini bukan untuk kaum muda loh Bang. Ini untuk Gibran. Oke. Bukan untuk jutaan puluhan anak muda yang lain. Tidak. Ya. Dan ayolah. Dulu bukankah kita selalu bilang, kenapa saya pilih Jokowi? Karena dia bukan anak siapa-siapa. Karena dia bukan anak jenderal, bukan anak menteri, bukan anak siapa-siapa gitu loh. Ya. Dan bisa nggak kemudian dia berlaku sama? Tanpa memberikan keistimewaan untuk anaknya dalam kapasitas dia sebagai presiden. Dengan punya paman yang di Mahkamah Konstitusi. Dan menurut gua nggak bisa. Kita nggak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Lu juga tidak bisa berpura-pura bahwa ini fine-fine saja. Enggak. Nggak bisa. Satu undang-undang dirubah untuk satu orang. Ini nggak benar. Apapun alasannya, ini tidak benar. Ya, oke. Bagaimana menjawab itu Bang Fahri? Karena kalau tadi Anda katakan potensinya tidak ada, Saya kalau mohon dari maaf ya, awal saja. ini saya mohon maaf ya, karena saya itu sudah keluar dari personalisasi. Saya tuh mungkin kelihatan di dalam argumentasi saya dan cara saya berbicara itu keras. Ya, oke. Tapi saya tidak pernah pada saat itu tidak pernah sambil marah kepada orang atau cinta kepada orang secara berlebihan kepada manusia. Itu saya sudah berhenti dari mode itu. Karena kebencian atau cinta berlebihan kepada manusia itulah yang membuat kita secara subjektif melihat ada banyak kerja sistem yang kita abaikan. Oke, tapi menjawab tadi Bang Fahri? Ya sama, beginilah misalnya. Ini ada aturan di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ditanya, memang aturan itu harus dirubah. Bahkan menurut saya itu harus dibatalkan itu, karena dia membatasi hak. Harus dibatalkan itu. Dari dulu saya mengatakan, tendensi partai politik untuk mengatur-ngatur angka-angka permainan untuk memenangkan si A, mengalahkan si B, memasukkan si A, mengeluarkan si B, harusnya dicegah. Kalau kemudian sekarang menurut Bang Adian itu dibatalkan hanya untuk kepentingan satu orang? Ya, yang jelas dia batal dan saya bergembira dengan batalnya itu. Apapun akibatnya itu soal lain. Ya, itu yang saya bilang tadi, Fahri, bahwa kita ini cuma jago berdalih dan berargumentasi. Tahu nggak bahwa dua undang-undang sebelumnya di bawah 40 tahun? 35 tahun kok, dua undang-undang sebelumnya. Iya. Ya, ini. Oke. Tahu nggak undang-undang itu tahun 2017? Dan 2019 tidak ada masalah. Dia baru bermasalah 2024 ketika ada yang ingin maju dan terbatas oleh undang-undang itu. Ya, Oke. ya. Apapun Masuk bisa kita akal. perdebatkan. Masuk akal, guys. Tapi kalau kita bilang jujur, nggak benar. Nggak benar. Siapapun tahu bahwa perubahan itu tidak untuk siapa-siapa selain anaknya. Ini nggak benar. Tolonglah. Saya politisi, Bung politisi, Abang ini juga politisi. Tapi apa kita harus bilang bahwa itu betul? Ya. Hanya karena Bung Fahri bagian dari sana? Nggak bisa. Salah ya salah aja kok. Mau kita putar-putar kayak apa, salah-salah saja. Yang salahnya siapa? Yang salahnya siapa? Maksudnya salah siapa gimana? Yang salah itu kan ada beberapa pihak di situ. Satu, orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review. Sudahlah, itu kan sudah dipaparkan banyak. Gitu. Enggak, makanya yang salah itu siapa?
yang mengambil keputusan, yang menggugatnya juga, ini kan bagian dari rangkaian konspirasi toh. Ya. Sudah banyak media dengan sangat gamblang mengurai itu. Hakim Agungnya juga dengan sangat gamblang menyampaikan itu terbuka. Lalu kita mau kemudian memutarbalikkan itu dengan kemampuan kita berargumentasi agar dia menjadi sebuah cerita yang baik-baik saja. Tolong jangan dong. Ya, Nah, ini, enggak, Ayo kenapa- gini. Tahu nggak bahwa yang dipertaruhkan itu bukan diri lu, bukan Bang Coy, bukan Adian, bukan bukan Gas Nan, nih, guys. tapi Guys. ratusan juta orang lain. Ya. Ayolah kita berdiri untuk mereka. Ayolah kita bicara buat mereka. Yang dimaksud orang Tidak itu buat siapa? kita saja. Siapa itu? Orangnya itu siapa? Orang itu siapa? Bagaimana? Nggak, yang dipertaruhkan itu siapa? Loh, rakyat dong. Tahu nggak bahwa kemudian sekarang terjadi kegoncangan kepercayaan rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi, bahkan terhadap negara? Tahu nggak kemudian bahwa kemudian ketika dia punya persoalan dan masuk ke pengadilan dan dia harus cari tahu apakah ada hakimnya itu bagian dari lawan dia? Tahu nggak bahwa itu menjadi beban baru bagi kita untuk mengatakan hukum adalah panglima di Indonesia? Karena Mahkamah Konstitusinya sudah seperti itu. Ya. Bisa nggak dengan kemampuan kita berargumentasi kita buat yang buruk menjadi baik? Bisa. Tapi kan Tapi nggak dalam pernah. konteks ini, Nggak pernah ayo kita kan? jujur. Nggak pernah MK itu selalu baik. Kan nggak pernah begitu juga kan. Tidak, itu kan Waktu sama saja teman-teman- seperti lu bilang. Mohon maaf ini ya, waktu Anda berada di sana melahirkan satu undang-undang yang kita anggap sebagai satu konspirasi anggota dewan. Lalu itu diperkuat di Mahkamah Konstitusi. Itu kan juga sebenarnya catatan buruk bagi Mahkamah Konstitusi yang berkomplot Nggak dengan langsung undang-undangnya mana? Omnibus misalnya. Ya kan, ada banyak ya beberapa undang-undang lain yang dianggap pada periode akhir dari kabinet Pak Jokowi itu parlemen dan MK. Dalam Omnibus Law siapa yang diuntungkan? Ya kita nggak tahu kan. Enggak, Anda kan tadi mengatakan Biar kemudian- Bentar dulu. Anda kan mengatakan bahwa ini citra dari mahkamah menjadi buruk. Di masa lalu citra dari parlemen berkomplot, yaitu kata Serikat Pekerja ya, berkomplot dengan Mahkamah Konstitusi untuk menggulkan satu omnibus. Kan sama, efek buruknya oke, juga yang sama. Tapi diuntungkan begini, siapa? sekarang Anda bilang kan tujuan menghalalkan cara, yang diuntungkan siapa? Iya. Saya juga mengatakan yang diuntungkan adalah para politisi yang berkarir dari bawah dalam politik elektoral. Itu yang bahwa suatu hari dia bisa menjadi calon presiden. Enggak, itu yang gue bilang abstrak. Ketika Omnibus Law dibuat, digugat ke Mahkamah Konstitusi, ada yang diuntungkan? Ada. Siapa? Banyak. Sebut namanya, nggak bisa. Konteksnya beda. Siapa yang diuntungkan? Gibran, nggak ada yang lain. Apakah kemudian kesempatan terbuka sedemikian besarnya buat anak muda? Tidak. Itu disebut Kalau kita naif loh. Kita bilang kesempatan Ya. pada anak muda dengan merubah usia itu dan menambahkan satu frasa baru. Kenapa kita tidak bilang kesempatan dan anak muda itu dalam membuka peluang pendidikan seluas-luasnya, gizi sebaik-baiknya dan sebagainya. Lalu anak muda ini kita sederhanakan hanya untuk berkompetisi menjadi cawapres dan capres. Itu yang kita maksud anak muda. Enggak, argumentasi ini bohong kok. Saya kira ya, saya mohon maaf ya, Ya, kita nggak dimaafin. kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua. Intonasinya begitu. Karena yang Anda gini loh, Memang marah nggak marah nadanya tinggi. Gini, Anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gue marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya seperti itu. maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Kena Seolah-olah pangkas tuh meskipun sama nama pengertian Mahkamah Konstitusi Bung Fahri. buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa Tidak dong, buruk citra Mahkamah Konstitusi Bukan dan itu. DPR gara-gara berkomplot Kalau untuk ini memenangkan jelas yang Omnibus. diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Oke guys, jadi inti dari diskusi ini tadi adalah membuka mata hati kita bahwa tidak ada yang namanya kawan abadi dalam politik itu guys. Gue Bang Adian, teruslah sampaikan kebenaran. Benar katakan benar, dan salah katakan salah. Semoga rakyat Indonesia selalu belajar dan tak melupakan sejarah ini guys. Adian adalah seorang politisi yang gak mudah masuk angin guys. Sikapnya yang selalu konsisten dari dulu sampai sekarang.
Semoga keadaan akan mencari jalannya sendiri, guys. Jadi inilah diskusi yang layak dicontoh. Berbeda namun tidak mempermasalahkan. Nah, politik yang selalu ada dua sisi, menghujat dan mengagungkan. Semua itu untuk satu tujuan, yaitu untuk menang dan berada di satu titik kekuasaan. Intinya, mari kita menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk kita berpolitik untuk mencapai tujuan Indonesia maju. Ingat, bangsa Indonesia meraih demokrasi dengan penuh perjuangan, keringat, darah, bahkan nyawa yang harus dibayar mahal, guys. Jadi jangan sampai pengorbanan para pahlawan itu sia-sia karena kita tidak bisa menjaganya. Jangan sampai demokrasi itu rusak demi kepentingan segelintir pihak yang diuntungkan hanya demi ambisi politik, guys. Jadi mungkin itu, guys, yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.